Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mareta Bingen Ardana dari Prodi Manajemen dengan nomor NPM 210120104440. Saya akan mempresentasikan kuis matematika bisnis. Di dalamnya terdapat beberapa materi. Materi yang pertama yaitu himpunan. Himpunan adalah suatu kelompok atau kumpulan objek yang memiliki definisi yang jelas. Objek yang mengisi himpunan disebut anggota atau elemen. Operasi himpunan. Yang pertama yaitu irisan. A irisan B sama dengan himpunan dari bilangan X sedemikian rupa X elemen A atau X elemen B. Yang kedua yaitu gabungan. A gabungan B sama dengan himpunan dari bilangan X sedemikian rupa X elemen A atau X elemen B. Yang ketiga yaitu komplement. A pangkat C sama dengan himpunan dari bilangan X sedemikian rupa X elemen S tetapi X bukan elemen A. Yang selanjutnya yaitu contoh dari kasus himpunan. Perusahaan kayu memiliki 600 karyawan, dan diketahui 30% dari total karyawan memiliki keahlian mengukir dan keahlian memahat. Jika diketahui 60 karyawan memiliki keahlian mengukir dan 50 karyawan memiliki keahlian memahat, maka hitunglah jumlah karyawan yang memiliki keahlian keduanya. Di sini A besar diibaratkan sebagai karyawan keahlian mengukir, B besar sebagai karyawan keahlian memahat. A kecil sebagai karyawan hanya bisa keahlian mengukir, B kecil yaitu sebagai karyawan hanya bisa keahlian memahat. Jawabannya yaitu A gabungan B sama dengan 0,30 dikali 600 sama dengan 180. A gabungan B sama dengan A plus B plus A irisan B. A irisan B sama dengan A gabungan B dikurangi A dikurangi B. Sama dengan 180 dikurangi 60 dikurangi 50. Yang hasilnya yaitu 70. Sehingga jumlah karyawan yang memiliki kedua keahlian tersebut sebanyak 70 orang. Materi yang selanjutnya yaitu deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Deret dibagi menjadi dua, yaitu deret hitung dan deret ukur. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Deret pada penerapan ekonomi terdapat 3 model. Yang pertama adalah model perkembangan usaha, yang kedua model bunga majemuk, dan yang ketiga model pertumbuhan penduduk. Model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha seperti produksi, biaya pendapatan, dan penggunaan tenaga kerja atau penanaman modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung maksudnya bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Rumus dari model perkembangan usaha. SN sama dengan A plus buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung pangkat B. Keterangannya, SN yaitu suku ke N. A yaitu suku pertama atau S1, B yaitu pembeda. Rumus yang kedua yaitu JN sama dengan N per 2 buka kurung S1 plus SN. Keterangannya yaitu JN jumlah suku, jumlah N suku, S1 yaitu suku pertama, SN yaitu suku terakhir. Di sini contoh dari kasus deret pada model perkembangan usaha. Perusahaan keramik menghasilkan 6.000 buah keramik pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah keramik yang dihasilkan pada bulan kelima? Dan pertanyaan yang selanjutnya yaitu berapa buah keramik yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut?
A sama dengan 6.000, B sama dengan 500, N sama dengan 5. S5 sama dengan 6.000 plus buka kurung 5 dikurangi 1 dikali 500 sama dengan 8.000. Yang kedua yaitu J5, 5 per 2 buka kurung 6.000 plus 8.000 sama dengan 30.000. Jadi jumlah produksi pada bulan kelima adalah 8.000. Sedangkan jumlah seluruh keramik yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut yaitu 30.000. Yang selanjutnya yaitu model bunga majemuk. Yang pertama, jumlah di masa datang dari suatu jumlah masa sekarang. Rumusnya yaitu Fn sama dengan P dikali buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. P sama dengan jumlah sekarang, I yaitu tingkat bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Yang kedua yaitu nilai sekarang dari jumlah uang tertentu di masa yang akan datang. Rumusnya yaitu P sama dengan 1 per buka kurung 1 plus I pangkat A dikali F. F yaitu jumlah di masa mendatang, I tingkat bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Contoh dari kasus deret pada modal bunga majemuk, yaitu Ari meminjam uang di bank sebesar 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun, dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Jawabannya yaitu P sama dengan 5 juta, N sama dengan 3, I-nya 2% atau 0,02. Di sini kita menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali buka kurung 1 plus I pangkat N. F3 sama dengan 5 juta dikali buka kurung 1 plus 0,02 pangkat 3. Yang hasilnya yaitu 5.306.040 rupiah. Sehingga pada saat pelunasan setelah 3 tahun, nasabah secara keseluruhan harus mengembalikan uang sebanyak 5.306.040 rupiah. Yang selanjutnya yaitu model pertumbuhan penduduk. Seperti yang dikatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Rumusnya yaitu PT sama dengan P1 dikali R pangkat T min 1, di mana R sama dengan 1 plus R. PT yaitu jumlah pada tahun pertama, PI yaitu jumlah pada tahun ke-T, R yaitu persentase pertumbuhan per tahun, dan T yaitu indeks waktu atau tahun. Contoh kasus deret pada model pertumbuhan penduduk yaitu penduduk suatu negara berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk negara tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 tingkat pertumbuhan menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah penduduk negara tersebut pada 11 tahun kemudian? Jawabannya adalah P1 sama dengan 1 juta, R sama dengan 0,04, R sama dengan 1,04. P tahun 2006 sama dengan P16 sama dengan 1 juta dikali buka kurung 1,04 pangkat 15. Yang hasilnya yaitu 1.800.943 jiwa. Yang selanjutnya, P1 sama dengan 1.800.943, R sama dengan 0,025, R sama dengan 1,025. P11 sama dengan 1.800.943 dikali 2 kurang 1,025 pangkat 10. Jawabannya yaitu 2.305.359 jiwa. Yang selanjutnya yaitu penerapan surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Surplus produsen berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Keterangannya yaitu P-min yaitu harga minimum, PR yaitu harga real, QR yaitu kuantitas real, dan PS yaitu luas segitiga atau setengah kali alas kali tinggi. Gambar di samping yaitu gambar dari grafik surplus produsen. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus dari surplus produsen. Fungsi penawaran dari sebuah produk adalah PS sama dengan 20 plus 5Q. Hitunglah besarnya surplus produsen dan gambar grafiknya.
jika harga pasar adalah IDR 80 per unit? Jawabannya adalah titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0, P sama dengan 20 plus 5 dikali 0 sama dengan 20. P sama dengan 80. 80 sama dengan 20 ditambah 5Q. Q sama dengan min 20 dikurangi 70 per 5 sama dengan 10. Gambar di samping yaitu gambar grafik dari pertanyaan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.